Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8 di mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Kali ini kami akan membawakan materi yang berkaitan dengan bunyi bahasa dan konsonan. Berikut adalah pengertian bunyi bahasa yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, font, yang berarti bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara sebagai getaran udara. Bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian menghasilkan gelombang-gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga. Selanjutnya ada kajian bunyi bahasa. Kajian bunyi bahasa. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Bunyi bahasa dari sudut ujaran atau turunan, misalnya perbedaan antara bunyi vokal depan mat ya atas E dengan ditandai E kecil dengan vokal depan mat ya E dengan ditandai huruf E kapital. Kajian mengenai bunyi bahasa ini disebut fonetik. Fonetik didefinisikan sebagai kajian tentang bunyi bahasa, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Syarat bunyi bahasa. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yaitu 1. Adanya udara sebagai energi yang keluar dari paru-paru pada sebagian besar bahasa. Kedua, adanya alat ucap manusia atau artikulasi. Yang ketiga, adanya hambatan. Ada 2 macam hambatan, yaitu hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator. Klasifikasi bunyi bahasa. Menurut Marsono, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya hambatan pada artikulasi. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua, berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu oral dan nasal. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya ketegangan sewaktu menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu keras dan lunak. Yang keempat, berdasarkan lama tidaknya bunyi bahasa dihasilkan. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu panjang dan pendek. Yang kelima, berdasarkan rangkap tidaknya bunyi dihasilkan. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu rangkap dan tunggal. Yang keenam, berdasarkan nyaring tidaknya bunyi yang dihasilkan. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu nyaring dan tidak nyaring. Yang ketujuh, berdasarkan arah arus udara sewaktu menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu agresif dan ingresif. Produksi bunyi bahasa. Pada umumnya, manusia berkomunikasi melalui bahasa lisan maupun tulisan. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara yang dihembuskan itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara sekitar pita suara berubah tekanannya dan menimbulkan getaran. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Pengertian konsonan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsonan. Konsonan merupakan fonem yang bukan vokal atau dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonem adalah bunyi bahasa
yang dibendung dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Pembentukan konsonan. Selanjutnya adalah pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan dipengaruhi oleh 4 faktor, antara lain 1. Daerah artikulasi, 2. Cara artikulasi, 3. Keadaan pita suara, dan yang keempat adalah jalan keluarnya udara. Pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Baik, setelah sebelumnya teman saya telah menjabarkan apa yang dimaksud dengan konsonan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan konsonan, sekarang saatnya saya menjabarkan lebih detail tentang pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Yang pertama ada konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulator. Bunyi yang dihasilkan oleh konsonan bilabial ini adalah bunyi huruf P, B, M, dan juga W. Lalu yang kedua ada konsonan labiodental. Konsonan labiodental adalah konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan oleh konsonan labiodental ini adalah bunyi huruf F dan juga F. Lalu selanjutnya ada konsonan apikodental. Konsonan apikodental ini adalah konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. Nah, untuk bunyi yang dihasilkan konsonan apikodental ini adalah bunyi huruf D, T, dan juga N. Lalu selanjutnya yang keempat ada konsonan apikoalveolar. Konsonan ini dihasilkan oleh ujung lidah yang berperan sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah S, Z, R, dan juga L. Lalu yang kelima ada konsonan palatal atau laminopalatal. Konsonan ini dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Nah, untuk bunyi yang dihasilkan oleh konsonan palatal atau laminopalatal ini adalah huruf C, J, dan juga Y. Lalu yang keenam ada konsonan velar atau dorsovelar. Konsonan ini dihasilkan oleh bagian belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai titik artikulasi. Bunyi bahasa yang dihasilkan adalah bunyi huruf K, G, dan juga huruf X. Selanjutnya ada konsonan glotal atau hamzah. Konsonan ini dihasilkan dengan posisi pita suara merapat sehingga menutup daerah glotis. Yang kedelapan, konsonan laringal. Konsonan ini dihasilkan dengan pita suara yang terbuka lebar sehingga udara yang dikeluarkan digesekkan melalui glotis, dan bunyi yang dihasilkan oleh konsonan laringal ini adalah bunyi huruf H. Selanjutnya ada konsonan hambat atau stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi udara yang terdapat pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan adalah konsonan huruf B, C, D, G, J, P, dan juga T. Selanjutnya ada konsonan geser atau frikatif. Konsonan ini dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru, dan konsonan yang dihasilkan oleh konsonan geser atau frikatif ini adalah huruf F, V, X, H, S, dan juga Z. Selanjutnya konsonan likuida atau lateral. Konsonan ini dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit seperti ini, sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan adalah huruf L. Konsonan getar atau trill. Konsonan getar atau trill ini adalah konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat secara berulang-ulang sehingga udara bergetar. Nah, konsonan yang dihasilkan ini adalah huruf R. Selanjutnya yang terakhir ada semivokal, yaitu konsonan yang ada pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Misalnya semivokal W dan juga semivokal Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berubah bibir atas dan bibir bawah. Selanjutnya pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi.
Yang pertama, konsonan hambat atau stop. Konsonan ini dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi dan menghasilkan huruf P, T, C, K, B, D, J, dan juga G. Kedua, konsonan geser atau frikatif. Konsonan ini dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan ini menghasilkan bunyi huruf F, V, X, H, S, S, Z, dan X. Yang ketiga ada konsonan likuida atau lateral. Konsonan ini dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan adalah L. Lalu yang terakhir ada konsonan getar atau trill, di mana konsonan ini dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dan menghasilkan huruf R. Pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara atau bergetar tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Yang pertama, konsonan bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut mengantarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, B, V, N, D, R, N, J, N, G, dan R. Yang kedua, konsonan tak bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak mengantarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, F, S, I, dan HD. Dan yang terakhir, pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Berdasarkan jalan keluarnya udara dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Yang pertama, konsonan oral, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, G, F, S, I, H, R, L, W, dan Y. Yang kedua, konsonan nasal, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah M dan N. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.